Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infoguna. Video kali ini akan membahas tentang pedagogi. Untuk video-video lain terkait seleksi P3K, silahkan cek di playlist soal P3K. Ada soal kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Semoga bermanfaat. Dapat juga dipelajari melalui buku cetak dari Infoguna yang dapat diakses di Shopee, akun Pintermedia. Buku hijau berisi soal teknis 480 soal dan Mansoswan 180 soal. Total adalah 660 soal untuk persiapan seleksi P3K, khususnya guru kelas SD atau PGSD. Silahkan diakses melalui Shopee Pintermedia atau dapat menghubungi admin Infoguna pada nomor yang tertera pada layar. Soal pertama, setelah mengamati piramida hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, guru dapat mengurutkan kebutuhan-kebutuhan manusia, dalam hal ini adalah peserta didik atau siswa, mulai dari yang paling bawah hingga puncak, yaitu, ingat, teori kebutuhan dari Abraham Maslow, yang ditanyakan di soal adalah mulai dari yang paling bawah hingga puncak. Kita ingat yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial atau kasih sayang dan kepemilikan, kemudian kebutuhan akan penghargaan, yang paling tinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau pengembangan diri. Jawaban yang tepat adalah C. Kembali kita bahas secara singkat piramida hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Perhatikan, yang paling bawah adalah fisiologis, yang meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian di atasnya adalah kebutuhan akan rasa aman, meliputi keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang berikutnya di atasnya kebutuhan sosial, meliputi afeksi, relasi, teman, keluarga, dan lain-lain. Kemudian di atasnya ada kebutuhan akan penghargaan, yang meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang paling tinggi ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Di sana terdapat ada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Silahkan dipelajari teori kebutuhan Abraham Maslow yang sangat populer. Soal berikutnya. Gunawan adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan logika matematika, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan gerak tubuh, D. Kecerdasan linguistik, atau E. Kecerdasan literasi. Diperhatikan, di sini kemampuannya adalah menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Jadi jelas ya, jawabannya adalah kecerdasan linguistik yang berhubungan dengan penggunaan kata, baik lisan maupun tertulis. Kita bahas lebih lanjut terkait kecerdasan multidisiplin oleh Howard Gardner. Beberapa kecerdasan multidisiplin yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logika matematika, meliputi kemampuan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik, berkaitan dengan aktivitas fisik atau penguasaan gerakan-gerakan. Yang keempat adalah kecerdasan spasial, yaitu menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual, serta mempunyai daya imajinasi yang tepat. Yang berikutnya adalah kecerdasan musikal, merupakan kemampuan, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik. Kemudian adalah kecerdasan eksistensial, yaitu keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Yang ketujuh adalah kecerdasan naturalis, yaitu mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Yang kedelapan adalah kecerdasan interpersonal, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal, memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, dan gigih berusaha. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman dipelajari multidisiplin intelligence dari Howard Gardner.
Berikutnya, kegiatan awal yang dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut Ausubel adalah A. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran. B. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran. C. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. D. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Atau E. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Jadi, jawaban mana yang paling tepat? Ya, jawaban yang benar adalah di D. Lebih tepatnya pada tahap Advanced Organizer, yaitu mengingatkan kembali siswa kepada materi pelajaran sebelumnya, mengaitkan pada materi yang akan dipelajari. Lebih jelasnya kita pelajari di prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel. Yang pertama adalah pengaturan awal atau Advanced Organizer, yaitu pengaturan awal yang mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru yang dalam soal tadi ya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi progresif, yaitu pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu. Baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. Kemudian yang ketiga adalah belajar superordinat. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Yang keempat, penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Kita fokus di poin 1, yaitu pengaturan awal atau Advanced Organizer, yaitu mengingatkan siswa pada materi sebelumnya dan dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Berikutnya, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam berpikir sistematik terhadap objek yang konkret disebut dengan tahap A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, atau D. Sensori motor. Kita lihat di soal ditandai dengan kemampuan dalam berpikir sistematis terhadap objek yang konkret. Jelas ya? Jawabannya adalah operasional konkret. Sudah pernah dibahas di video pedagogi sebelumnya, di mana tahap praoperasional lebih mengedepankan pada penggunaan simbol. Kemudian operasional konkret dalam soal tadi berpikir sistematik terhadap objek konkret. Kemudian operasional formal lebih kepada berpikir sistematik terhadap hal abstrak. Kemudian sensori motor adalah tahap di mana anak yang biasanya masih berumur 0-2 tahun masih dalam tahap pembentukan konsep suatu objek atau mempersepsikan suatu objek. Soal berikutnya, salah satu jenis pengetahuan bersumber dari proses interaksi seseorang dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Pengetahuan ini menurut Jean Piaget disebut pengetahuan A. Fisik, B. Logika, C. Bahasa, atau D. Sosial. Perhatikan dari proses interaksi seseorang dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Jalan yang tepat adalah pengetahuan sosial. Pengetahuan fisik berasal dari kegiatan anak, yaitu kemampuan untuk mengenali bentuk, warna, suara, gerak, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan logika merupakan kemampuan untuk membandingkan, berpikir, menghitung, dan lain-lain. Soal selanjutnya, Bu Dita membawa kardus berisi benda dengan berbagai bentuk geometri tanpa warna. Setelah itu, dia meminta salah satu siswa untuk mengambil benda berbentuk segitiga lalu diletakkan di atas meja. Dan siswa dapat melakukannya dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut menurut Piaget termasuk jenis pengetahuan apa? Fisik, logika, bahasa, atau sosial? Dari definisi yang kita pelajari di soal sebelumnya, di sini disebutkan adalah berbagai bentuk dan siswa dapat mengenalinya. Jadi,
bentuk tadi masuk di pengetahuan fisik. Jelas ya. Lanjut berikutnya. Perhatikan langkah kerja sintak model problem-based learning dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 3. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Urutan yang benar dari model problem-based learning di atas adalah kita urutkan sesuai urutan yang benar. Yang pertama, sudah benar orientasi, ada di sini. Yang kedua, harusnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nomor 2. Kemudian yang urutan ketiga, harusnya adalah membimbing penyelidikan, individu maupun kelompok. Urutan keempat, sudah benar, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 4. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Jadi urutannya adalah 1, 3, 2, 4, 5. Ada di jawaban C. 1, 3, 2, 4, 5. Lebih detailnya kita pelajari dari pembahasan. Ini adalah langkah-langkah problem-based learning yang benar. Tahap pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu tadi adalah tahap-tahap atau langkah-langkah problem-based learning. Soal berikutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, ingat, beberapa model pembelajaran yang harus kita pelajari ada inquiry learning, discovery learning, problem-based learning, project-based learning. Kita lihat di sini adalah pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan adalah langkah-langkah dari model pembelajaran discovery learning. Silakan dipelajari inquiry learning dan lain-lain. Untuk antisipasi akan muncul di tahap kedua. Ini adalah langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, sering disebut problem statement. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat adalah pengolahan data. Yang kelima pembuktian atau verification. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Silahkan dihafalkan, dipahami, beserta urutan-urutan langkahnya. Soal berikutnya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, Bu Tuti mengajukan pertanyaan pada siswanya terkait dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Tuti ini pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap. Di sini Bu Tuti menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Ini adalah bentuk pemberian rangsangan atau stimulasi. Jadi jawabannya adalah stimulasi B ya. Soal selanjutnya, pada model discovery learning, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, menghubungkan dengan data yang diolah. Kegiatan ini dilakukan pada tahap A. Verification, B. Data collection, C. Data processing, atau D. Problem statement. Siswa memeriksa secara cermat dan membuktikan, kita highlight di kata membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Membuktikan adalah langkah pada tahap verification. Jawaban yang benar adalah A ya, pembuktian atau verification. Soal berikutnya masih terkait discovery learning. Diberikan urutan yang acak atau tidak sesuai dari discovery learning.
Yang ditanyakan adalah urutan yang benar sintaks dari model pembelajaran Discovery Learning adalah, kita cek, yang pertama, pemberian rangsangan stimulation, benar, sudah di nomor 1. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement, ini sudah tepat di posisi kedua. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan, harusnya ini nomor 3 ya, pengumpulan data collection, baru di pengolahan. Data dikumpulkan dulu baru bisa diolah, jadi urutannya adalah terbalik. Kemudian yang kelima adalah pembuktian atau verification, sudah tepat. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi hanya ini yang posisinya kebalik. Urutan yang benar adalah 1, 2, 4, 3, 5, 6. Jawabannya ada di C ya. Soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorism, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Cybernetik, atau E. Konstruktivisme. Stimulus dan respon. Jelas jawabannya adalah behaviorism. Teori ini adalah dari Skinner. Menurut Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Lanjut, soal berikutnya. Guru menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan pendidik untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan merupakan tahap. Garis bawahi kata kuncinya adalah menyimpulkan. Jadi jawaban yang tepat adalah finding out, summing up, checking out, checking up, atau keeping track. Yang benar adalah summing up, ya, menyimpulkan. Kita bahas satu-satu. Keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Keeping track, yaitu menelusuri dan melacak. Selanjutnya, checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Checking up, cek, mengecek, ya. Berikutnya, finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Finding out, mencari dan menemukan. Yang terakhir, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Soal berikutnya, jika guru memberikan tugas kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu. Hal tersebut termasuk jenis penilaian, A. Penilaian kinerja, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, atau D. Penilaian portofolio. Kita garis bawahi bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu. Karya atau produk jelas adalah penilaian produk. Jawabannya adalah B. Kita lihat beberapa bentuk penilaian. Yang pertama adalah kinerja atau praktik. Definisinya adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian penilaian proyek adalah kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian penilaian portofolio adalah rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Kemudian penilaian produk adalah penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Jelas ya, ini sesuai dengan soal. Bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu. Jawabannya adalah B. Penilaian produk. Soal selanjutnya, dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama.
Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, atau D. Degree. Kita cek dengan disediakan penggaris bujur sangkar. Ini adalah condition ya. Dan siswa kelas 5 SD adalah audience. Membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama adalah behavior-nya. Jadi yang belum lengkap atau tidak ada dalam RPP tersebut adalah degree-nya. Kita lihat pengertiannya masing-masing. Ingat selalu rumus A, B, C, D. A adalah audience atau siswanya. B adalah behavior atau kemampuan yang akan dicapai. C adalah condition atau kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. D adalah degree atau tingkatannya. Dapat juga dipelajari melalui buku cetak dari Infoguna yang dapat diakses di Shopee akun Pintermedia. Buku hijau berisi soal teknis 480 soal dan Mansoswan 180 soal. Total adalah 660 soal untuk persiapan seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD. Silahkan diakses melalui Shopee Pintermedia atau dapat menghubungi admin Infoguna pada nomor yang tertera pada layar.